Pada 2018 silam, Malaysia dibikin geger oleh aksi penyitaan berskala besar oleh aparat penegak hukum. Barang-barang yang disita cukup mind-blowing. Emas senilai 1,6 juta US dollar, 12.000 perhiasan dengan salah satu yang paling mahal yakni kalung seharga 1,6 juta US dollar. Kemudian ada 423 jam tangan, 234 pasang kacamata, serta 567 tas. 272 diantaranya adalah Hermes. Oke, ngomong-ngomong soal Hermes, ini namanya The Birkin. Namanya terinspirasi dari aktris dan penyanyi asal Inggris Jane Birkin yang jadi primadona fashion era 1980-an. Alkisah, pada 1984, Birkin tengah berada dalam satu pesawat rute Paris-London bersama John Louis Dumas, pemilik Hermes. Birkin sedikit ngeluh ke Dumas. Dia nggak bisa dapat tas yang cocok untuk penuhi kebutuhannya sebagai mamah muda. Dari situ, Dumas nangkep kesempatan dan jadilah salah satu produk Hermes yang paling ikonik. The Birkin kemudian berkembang sampai-sampai ia muncul bukan dalam gelaran fashion show lagi, tapi ini. Ya, dalam pusaran kasus skandal korupsi 1MDB di Malaysia. Tas Hermes Birkin itu yang turut diambil polisi-polisi tadi milik seseorang bernama Rosmah Mansur. Publik mengenalnya sebagai istri dari pesakitan utama yang juga mantan PM Malaysia, Najib Razak. Dia yang bikin aparat Malaysia lembur 3 hari untuk menghitung nilai dari semua aset yang disita. Kamu pengen tahu berapa nilainya? 273 juta US dollar atau 4 triliun rupiah. Nama Rosmah mencuat karena gaya hidupnya yang begitu mewah. Mari kita sedikit flashback buat tahu gimana Rosmah bisa hedon banget nih. Ini tahun ketika 1MDB didirikan oleh Najib. Tujuannya menarik investasi sebesar-besarnya untuk pembangunan di Malaysia. Najib juga meminta bantuan Jolau, Taipan asal Penang, untuk merumuskan formula agar 1MDB bisa berjalan secara ideal. Tapi kecurigaan mulai muncul tatkala 1MDB punya utang menumpuk. Di luar itu, proyek yang mereka garap enggak kasih benefit kepada masyarakat Malaysia. Pada 2015, Wall Street Journal merilis laporan yang sebut ada aliran dana dari luar yang masuk ke rekeningnya. Jumlahnya nggak main-main, 700 juta US dollar. Di titik ini, kecurigaan tentang adanya penyelewengan dana 1MDB makin terang. Modusnya kurang lebih kayak begini. Najib menggelembungkan dana proyek atau obligasi di 1MDB. Dana hasil penggelembungan itu kemudian disimpan di perusahaan cangkang di wilayah-wilayah tax haven macam Cayman Island. Dari sana, aliran dana kemudian dialirkan ke rekening pribadinya. Kroni-kroni terdekatnya juga ikut kecipratan duit panas ini, termasuk Rosmah. Uang itu dipakai untuk modali film, beli properti, borong lukisan Monet, sampai akuisisi label musik. Kalau dalam kasus Rosmah, ya uangnya dipakai beli tas mewah dan perhiasan. Ini merujuk pada temuan Wall Street Journal pada 2015 yang bilang kalau tagihan kartu kredit Rosmah ketika belanja di London, New York, dan kota-kota lainnya bisa tembus 6 juta US dollar. Mantan jurnalis Wall Street Journal Tom Wright kasih cerita yang memperlihatkan betapa hedonnya Rosmah. Pada 2014, setelah temui Barack Obama di Hawaii, Najib harus pulang karena di Malaysia ada banjir. Rosmah marah sebab liburannya jadi terpangkas. Nah, nggak mau kena marah lebih lama, Najib kasih kado perhiasan dari Chanel seharga 130.000 US dollar. Perhiasan ini dibeli di toko Chanel yang ada di Alam Wana Center, Hawaii. Duit buat beli perhiasan itu diambil dari dana 1MDB yang masuk rekening Najib. Najib sendiri menolak kalau barang-barang mewah milik Rosmah dibeli dari uang 1MDB. Sementara Rosmah juga demikian, tegaskan kalau perhiasan miliknya dibeli dengan uang tabungan. Tapi hasil investigasi dan putusan pengadilan berkata lain. Najib misalnya, divonis 12 tahun penjara karena dianggap bertanggung jawab atas kerugian sebesar 4,5 miliar US dollar yang dialami 1MDB. Uang itu diyakini masuk ke rekening lingkaran terdekat Najib lewat bantuan perusahaan luar negeri. Rosmah sendiri dituntut bertanggung jawab atas 17 kasus pencucian uang. Yang terjadi pada Rosmah sebetulnya bukan hal yang asing di Asia Tenggara. Kita dulu mengenal Imelda Marcos, First Lady Filipina di era Ferdinand Marcos yang terkenal dengan gaya hidup hedon. Imelda ambil contoh punya ribuan pasang sepatu yang ia simpan selama jadi ibu negara.
Ia juga demen banget beli perhiasan mewah kayak Bulgari seharga 1,43 juta US dollar. Kesaksian jurnalis Roger Wallman pernah menyebut bahwa Imelda pernah habiskan 7 juta US dollar dalam rentang waktu 3 bulan. Semua dipakai untuk beli barang-barang mewah, dari spray, piranti makan, hingga lukisan Michelangelo. Apakah Imelda bisa hedon karena uang runtuh dari langit? Tentu saja enggak. Perputaran duit di era Marcos dipupuk lewat skema jaringan yang dibangun rezim dengan para kroni. Mereka menguasai aset negara, investasi asing, hingga proyek-proyek pembangunan. Ada bagian yang wajib disetorkan ke Marcos bila ingin semua berjalan lancar. Uang itu lalu disebar ke bermacam bentuk, dari properti, simpanan di bank asing, sampai barang-barang mewah kayak punya Imelda. Marcos sendiri kemudian jadi terdakwa atas 40 kasus perdata terkait kekayaan haram itu. Tapi, vonis hukuman enggak pernah ia terima sebab sudah lebih dulu meninggal dunia pada 1989. Sedangkan Imelda divonis bersalah atas kasus korupsi yang melibatkan perpindahan uang lebih dari 300 juta US dollar. Saat ia ada di lingkaran pemerintahan Marcos, hukumannya bisa belasan tahun penjara. Tapi Imelda mengajukan banding. Gejala kronik kapitalisme bisa jadi analisis mengapa kasus hedon dengan uang negara bisa muncul di Asia Tenggara. Kekuatan politik yang terpusat menyediakan bermacam kesempatan untuk memperkaya diri termasuk dengan kroni-kroni yang sudah dipilih. Dalam konteks ini, sosok istri seperti Rosmah dan Imelda enggak cuma jadi first lady tapi juga mitra strategis. Imelda misalnya punya peran penting dalam mengatur persebaran uang Marcos ke banyak lembaga dan bank di luar negeri. Sementara Rosmah juga terlibat langsung dalam proyek-proyek krusial di era Najib sampai akhirnya ia jadi terdakwa dalam kasus suap proyek panel surya di Sarawak. Imelda Marcos masih hidup sampai sekarang dan menyaksikan anaknya Bongbong jadi presiden Filipina. Dia juga nggak masuk penjara sehubungan kasus yang pernah menyeretnya. Hebat ya!